Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Erinda Putri Awita dengan NIM 220512144042. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen memori pemartisian statis, terutama pada jenis-jenis memori komputer, untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi berikut ini. Oke, kita langsung aja next pada slide selanjutnya. Nah, di sini ada 4 pembahasan yang penting. Yang pertama, tentang pengertian manajemen memori pemartisian statis. Kedua, ada jenis-jenis memori komputer. Nah, di pembahasan kedua ini kita akan mendalami lagi tentang jenis-jenis memori komputer. Kemudian yang ketiga ada strategi pemartisian dan yang keempat ada kesimpulan. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian manajemen memori pemartisian statis. Jadi, manajemen memori pemartisian statis adalah suatu teknik pengaturan memori komputer di mana ruang alamat fisik dipartisi menjadi beberapa bagian dan setiap bagian tersebut diperuntukkan untuk tugas-tugas tertentu. Pemartisian statis dilakukan pada saat program dieksekusi, sehingga setiap program akan memiliki alokasi memori yang tetap selama program berjalan. Jadi ini adalah sedikit pengertian mengenai manajemen memori pemartisian statis. Jadi memang pada manajemen memori pemartisian statis ini, dia itu untuk mengatur memori komputer. Jadi sudah ada di mana ruang alamat ini dipartisi untuk menjadi beberapa bagian dan setiap bagiannya nanti itu akan mempunyai tugas-tugas sendiri seperti itu. Lanjut, ya, masih dalam pembahasan pertama, kita akan membahas tentang keuntungan dan kelemahan pemartisian statis. Kalau kita udah tahu apa itu pengertian dari pemartisian statis, kita akan mengulik apa sih keuntungan dan kelemahan dari pemartisian statis ini. Jadi untuk keuntungan sendiri ya, pemartisian statis ini keuntungannya pengelolaan memori yang lebih efisien. Karena setiap program hanya menggunakan memori yang diperuntukkan untuknya, sehingga terhindar dari konflik memori yang dapat menyebabkan kerusakan sistem. Kemudian kelemahan dari pemartisian statis sendiri, dia itu kurang fleksibel, karena alokasi memori sudah ditentukan pada saat program dieksekusi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pemborosan memori, karena beberapa program mungkin tidak memerlukan alokasi memori yang sebesar yang sudah ditentukan. Nah, ini selanjutnya ada tugas-tugas manajemen memori. Di sini ada 4 tugas manajemen memori yang menurut aku penting dan kalian harus tahu tentang keempat tugas manajemen memori ini. Yang pertama yaitu mengelola informasi memori yang dipakai maupun tidak. Jadi manajemen memori ini, dia tuh selalu mengelola informasi memori. Walaupun itu dipakai ataupun enggak, manajemen memori ini akan selalu melakukan tugas tersebut. Yang kedua, mengalokasikan memori ke pemroses yang memerlukan. Yang ketiga, mendealokasikan memori dari proses yang sudah selesai. Dan yang keempat, mengelola swapping antara memori dan disk. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu tentang jenis-jenis memori komputer. Kenapa tadi aku bilang kalau jenis-jenis memori komputer ini adalah pembahasan yang paling penting? Karena di sini kalian akan tahu memori komputer ini memiliki banyak jenis. Di sini aku udah kasih tahu ada 6 jenis-jenis memori komputer yang wajib kalian tahu atau yang mungkin memang jenis-jenis memori komputer ini yang ada di sekitar kita. Jadi ada 6 jenisnya memori komputer. Yang pertama ada memori utama atau main memory, kemudian ada memori cache, memori virtual, memori sekunder, memori cache disk, dan memori registers. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah memori utama atau main memory. Jadi
Jenis memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang dijalankan oleh komputer. Yang namanya memori utama atau main memory ini adalah memori yang paling penting gitu. Jadi memang jenis memori ini tuh untuk menyimpan data kita sama program-program kita yang ada di komputer itu akan disimpan oleh yang namanya memori utama. Kemudian yang kedua ada memori cache. Ini jenis memori yang digunakan untuk meningkatkan kecepatan akses data pada komputer. Jadi kalau misalnya pada HP atau komputer kalian itu uh, lemot atau penyimpanannya nggak cukup, kalian bisa menghapus cache pada ruang aplikasi yang ingin kalian hapus. Jadi memori cache ini memang untuk meningkatkan kecepatan akses data pada komputer. Kalau misalnya cache-nya banyak dan nggak kalian hapus, ya otomatis akan lemot gitu. Yang ketiga ada memori virtual. Nah, jenis memori ini dibuat oleh sistem operasi untuk menyediakan ruang tambahan untuk program yang sedang dijalankan. Yang keempat ada memori sekunder, di mana jenis memori ini digunakan untuk menyimpan data jangka panjang pada komputer. Yang kelima ada memori cache disk, jenis memori yang digunakan untuk meningkatkan kinerja hard disk pada komputer. Dan yang terakhir, ada memory registers, yaitu jenis memori yang terdapat pada prosesor dan digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Nah, itu adalah jenis-jenis memori komputer. Ada 6 ya, jadi kalian bisa catat, pahami, atau kalian ulik kembali tentang informasi dari keenam jenis memori komputer ini. Masih di dalam jenis-jenis komputer, jenis-jenis memori pada komputer, ini aku beritahu klasifikasi memori. Jadi ada 4 klasifikasi. Jadi ada memori nyata, memori maya, kemudian ada memori yang berdasarkan swapping, dan memori berdasarkan alokasi memori. Yang pertama adalah memori nyata. Ini klasifikasi memori nyata ini terbatas fisik. Jadi memang pada memori nyata ini fisiknya tuh sangat terbatas. Kemudian yang kedua ada memori maya. Ini tidak dibatasi kapasitas fisik memori. Jadi itu bisa swapping gitu. Yang ketiga, ini adalah berdasarkan swapping. Jadi ada non-swapping, ini terbatas memori utama, ada swapping yang extend ke disk. Yang keempat ada berdasarkan alokasi memori. Ada continue sama non-continue. Kalau continue ini berurut jadi simple dan cepat, tapi ya gitu, boros. Kalau yang non-continue ini dia lompat-lompat atau acak, jadi kompleks dan efisien. Di sebelah kanan saya terdapat gambar. Nah, gambar itu memori maya. Jadi ada nyata, yang pertama itu sistem khusus untuk pemakai tunggal. Kemudian di sebelahnya lagi ada nyata, ini sistem multiprogramming dengan memori nyata, multiprogramming dengan pemartisian tetap. Yang kedua ini ditempatkan secara absolut, kemudian yang ketiga dapat direlokasi, yang keempat multiprogram dengan pemartisian dinamis. Kemudian yang paling kanan sendiri ada maya, yaitu sistem multiprogramming dengan memori maya. Jadi sistem ini tuh paging murni, kemudian segmentasi murni, dan kombinasi paging dan segmentasi. Nah, itu tadi adalah klasifikasi memori. Kemudian kita next ada hierarki memori. Seperti yang kalian lihat pada gambar sebelah kiri, jadi kayak ada segitiga, di mana segitiga ini memiliki hierarki memori. Jadi ada register. Ini register pada CPU menyimpan word data yang diambil dari L1 cache. Kemudian ada L1, ini on-chip L1 cache atau SRAM, L1 sama off-chip L2 cache SRAM. Jadi kalau yang L1 ini dia menyimpan baris-baris cache yang diambil dari L2 cache memory. Sedangkan L2 cache memory ini menyimpan baris-baris cache yang diambil dari main memory. Jadi semakin ke bawah ini kayak semakin kayak diambil gitu.
Kemudian main memory menyimpan blok-blok data yang diambil dari hard disk. Jadi penyimpanan cadangan lokal hard disk. Sedangkan hard disk menyimpan file yang diambil dari server jaringan jarak jauh. Jadi yang pertama itu kayak register, kemudian on chip 1 cache SRAM, kemudian off chip L2 cache SRAM, kemudian main memory DRAM, kemudian ada penyimpanan cadangan lokal atau hard disk, dan penyimpanan cadangan jarak jauh distribute file system web servers. Jadi kecepatan ini semakin tinggi, harga per bit semakin mahal, dan ukuran pun semakin kecil, dan semakin lambat, murah, dan besar. Hierarki memori ini tuh menunjukkan bahwa semakin tinggi level memori, semakin cepat dan mahal kecepatan aksesnya. Namun semakin kecil kapasitasnya dan sebaliknya. Oleh karena itu, manajemen memori ini sangat penting untuk memastikan penggunaan memori yang efisien dan optimal dalam sistem komputer. Masih dalam jenis-jenis komputer, ini terdapat organisasi memori monoprogramming. Jadi organisasi memori monoprogramming adalah organisasi memori yang terdiri dari satu program yang dijalankan pada sistem komputer. Pada organisasi memori monoprogramming, program akan dimuat ke dalam memori utama dan akan tetap berada di sana sampai program tersebut selesai dijalankan. Setelah program selesai dijalankan, memori utama akan dibersihkan dan program selanjutnya dapat dimuat. Seperti pada gambar sebelah kanan, ini ada 3 cara organisasi memori, satu proses tunggal. Jadi yang warna abu-abu ini diibaratkan sebagai RAM dan warna hitam diibaratkan sebagai ROM. Pada RAM sistem operasi di RAM, kemudian ada program memakai di RAM, memori tidak dipakai juga di RAM. Kalau sistem operasi di ROM ini yang RAM ini program memakai di RAM, memori tidak dapat dipakai di RAM. Sedangkan yang device driver ini yang di ROM, kemudian sistem operasi di RAM, program memakai di RAM, dan memori tidak dipakai juga di RAM. Jadi ini tuh adalah organisasi memori monoprogramming. Jadi udah dijelaskan sendiri-sendiri RAM itu di sebelah mana, ROM itu di sebelah mana. Nah, disinilah ada terdapat organisasi yang namanya memori monoprogramming. Nah, kemudian ini ada proteksi memori programming. Apa sih proteksi memori programming itu? Kalau misalnya kalian masih awam, aku bakal jelasin sedikit ya. Jadi proteksi memori programming ini adalah teknik untuk melindungi memori dari akses yang tidak sah atau tidak diotorisasi oleh program atau pengguna lain. Jadi beberapa teknik proteksi memori programming yang umum digunakan itu ada memori terpisah, ada mode pengguna dan mode kernel, ada paging, dan ada segmentation. Proteksi memori programming ini ya seperti gambar di sebelah kiri, jadi sistem operasi di RAM, pemroses register batas ini dia masuk ke dalam sistem operasi di RAM, kemudian program memakai di RAM, kemudian yang paling bawah ini ada memori tak dipakai. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan ketiga, yaitu strategi pemartisian. Kalau kita udah tahu pengertian dari pemartisian, kemudian jenis-jenis pada memori pemartisian, sekarang kita masuk ke dalam strategi pemartisian. Jadi ada 2 strategi pemartisian. Yang pertama yaitu partisi dengan ukuran yang sama. Jadi harus menyiapkan overlay. Kemudian yang kedua ada partisi dengan ukuran yang berbeda. Seperti gambar di sebelah kiri ini ada partisi 1 dengan 50 KB, kemudian partisi 2 ada 75 KB, partisi 3 ada 100 KB, partisi 4 ada 200 KB. Partisi 5 ada 150 KB. Dan di sistem operasi sendiri ini masuk di ROM ya, jadi ada 100 KB. Nah, ini ada strategi penempatan program ke partisi dengan ukuran berbeda. Satu antrian untuk tiap partisi. Ini di sebelah kanan yang atas, ini satu antrian untuk tiap partisi. Jadi meminimalkan pemborosan memori, kemudian dapat menyebabkan antrian panjang di satu partisi. Seperti gambar di sebelah kanan yang atas, ini
ini yang menyebabkan antrian panjang di satu partisi. Jadi memori ini kayak memang semakin panjang karena dia memiliki antrian. Dia melakukan antrian sehingga menyebabkan antrian itu panjang di satu partisi saja. Seperti pada partisi 1 50 KB ini ada antrian 3 antriannya. Jadi semakin panjang ini bisa. Kemudian di partisi 2 dan partisi 3 dengan 75 KB dan 100 KB ini ada 2 memori. Kemudian di partisi 4 ini kosong, ada 200 KB dan di partisi 5 ini ada satu antrian 150 KB. Di sistem operasinya ada 100 KB ya. Kemudian yang bawah ini ada satu antrian tunggal untuk banyak partisi. Nah, kalau gambar yang di bawah di sebelah kanan ini dia lebih fleksibel. Tapi ya gitu, lebih boros karena program kecil dapat masuk di partisi yang besar. Seperti pada contoh seperti ini. Jadi semakin boros gitu. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari manajemen memori partisi yang tadi kita udah bahas tentang pengertiannya sendiri, kemudian kita udah bahas jenis-jenisnya, kita juga udah bahas hal-hal yang perlu kita ketahui tentang pemartisian itu. Sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi, manajemen memori pemartisian statis merupakan teknik manajemen memori yang membagi memori utama menjadi beberapa partisi yang tetap dan dialokasikan sejak awal saat sistem komputer diinisialisasi. Setiap partisi ini digunakan untuk menjalankan program yang berbeda secara bersamaan. Kemudian, manajemen memori pemartisian statis digunakan pada sistem operasi yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas spesifik, seperti sistem kontrol industri atau sistem tunggal dengan penggunaan terbatas. Namun, pada sistem operasi modern yang kompleks, cenderung lebih sering digunakan karena lebih efisien dan fleksibel dalam mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya memori. Nah, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan atau presentasi dari saya. Semoga yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku dan doain semoga bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.